Assalamualaikum, saya Angelista Dewi. Saya akan mempresentasikan eksperimen menentukan spektrum atom sodium. Tujuan dari eksperimen ini adalah menentukan spektrum atom sodium. Dasar teori yang pertama, kita harus membahas tentang sodium itu sendiri. Jadi sodium memiliki 11 elektron, 11 proton, 12 neutron dengan konfigurasi elektron terluar sebagai berikut. Nah, ini bilangan kuantum elektron terluar sodium juga terdapat di layar ya. Nah, dapat dilihat bahwa kulit ke-1 dan ke-2 terisi penuh, dan pada kulit terluar terdapat satu buah elektron. Konfigurasi seperti ini merupakan konfigurasi yang mirip dengan atom hidrogen atau hydrogen-like atom. Apabila model atom Bohr sepenuhnya benar dan berlaku untuk semua jenis atom, maka haruslah energi atom sodium hanya dipengaruhi oleh potensial kolom. Tetapi kenyataannya, spektrum atom sodium berbeda dengan hidrogen. Hal ini disebabkan karena elektron pada kulit 1 dan 2 berpengaruh pada potensial yang dirasakan oleh elektron terluar atom sodium. Jadi ketika jauh dengan inti, potensialnya adalah min E per R. Ketika dekat dengan inti, potensialnya adalah min ZE per R plus C, di mana C adalah potensial akibat elektron dalam shell. Nah, interaksi elektron ini memunculkan konsep baru yang disebut dengan subkulit, di mana tiap kulit N terpecah atas subkulit L. Selain itu, dijelaskan juga bahwa adanya spin pada atom berelektron banyak. Di sini kita akan membahas tentang spektrum atom sodium. Meski disebut hydrogen-like atom, atom sodium memiliki spektrum yang berbeda dengan hidrogen. Garis spektral atom sodium terpecah menjadi dua. Ini disebabkan karena adanya momentum angular dan spin elektron. Atom sodium didominasi oleh cahaya doblet yang disebut sodium D-line pada panjang gelombang 589 nanometer dan 589,6 nanometer. Dua garis ini terbentuk berasal dari transisi elektron dari 3p ke 3s. Kaidah seleksi mengatur kemungkinan transisi elektron terluar atom. Nah, di sini kaidah seleksi ini dijelaskan oleh teori radiasi mekanika kuantum yang menyatakan bahwa hanya dipol listrik yang diperbolehkan untuk bertransisi. Dampaknya, kaidah seleksi menyatakan bahwa transisi yang diizinkan dalam sebuah atom harus memenuhi syarat delta L sama dengan plus minus 1 dan delta M sama dengan 0, plus minus 1, 0 atau plus minus 1. Nah, sebuah tabung berisi gas sodium diberi tegangan sehingga elektron terluar dari sodium tereksitasi. Karena sifat alamiah atom berusaha untuk stabil, maka atom akan mengalami deeksitasi dengan memancarkan atau membuang energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini terdiri atas beberapa panjang gelombang, salah satunya berada pada rentang cahaya tampak. Nah, garis-garis spektrum cahaya pada atom sodium didapatkan dengan menembakkan cahaya tersebut ke arah kisi difraksi, sehingga muncul garis spektral pada layar. Panjang gelombang garis spektral ini diukur dengan menggunakan spektrometer dengan konsep difraksi, di mana lambda sama dengan atau panjang gelombang sama dengan d sin theta per n, di mana d itu lebar celah, tapi karena kisi yang dipakai di sini itu kisi bercelah banyak, jadi kita pakainya n ya, d sama dengan 1 per n. Dengan mengukur sudut difraksi untuk garis spektral berbagai warna, jadi tiap warna diukur sudut difraksinya terhadap terang pusat. Nah, kita dapat mendapatkan panjang gelombangnya. Dengan begitu, variabel yang diukur karena lambda sama dengan d sin theta per n, variabel yang diukur untuk menentukan spektrum atom sodium adalah sudut difraksi untuk tiap garis spektral dengan warna berbeda dan banyak kisi difraksi d sama dengan 1 per n yang digunakan. Kedua data ini diukur untuk menentukan panjang gelombang spektrum garis yang dipancarkan atom. Dari besar panjang gelombang ini dapat diidentifikasi kemungkinan transisi elektronnya berdasarkan diagram transisi elektron pada atom sodium yang tadi udah dikasih lihat sebelumnya di sini. Nah, ini yang kemungkinan transisinya ya, yang gambar yang kanan. Nah, sekarang kita akan membahas eksperimennya. Eksperimen dilakukan dengan mengkalibrasi sudut awal menjadi 0 derajat. Jadi pas di terang pusat itu tuh 0 derajat, dan mengarahkan teleskop ke arah garis spektral yang ingin diukur panjang gelombangnya. Nah, teleskop diarahkan ke arah positif dan negatif. Jadi teleskop ini bisa digerakin ke positif dan negatif, kan pola difraksinya itu bakal ada yang positif, ada yang negatif kan. Nah, lalu sudut difraksi yang dibentuk diukur. Jadi setelah teleskopnya diarahkan, nanti kan teleskopnya itu ada sudutnya. Nah, dilihat sudut yang dibentuk si teleskop itu berapa. Nah, itu tuh sudut difraksi dari spektral dengan warna-warna itu gitu. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada data hasil percobaan ya.
Dari hasil pengolahan data di atas dapat dilihat bahwa spektrum garis yang dipancarkan atom sodium pada rentang cahaya tampak terdiri atas warna merah dengan panjang gelombang 6712,2 Armstrong, kuning 6303,0 Armstrong, hijau 5652,0 Armstrong, ungu 4632,3 Armstrong. Hasil ini berada pada nilai yang dapat diterima sesuai rentang panjang gelombang cahaya tampak. Dari gambar spektrum atom sodium hasil percobaan, terlihat bahwa spektrum atom sodium didominasi oleh cahaya kuning seperti apa yang tadi sudah dijelaskan pada literatur sebelumnya. Nah, garis spektrum berwarna kuning ini memiliki intensitas yang jauh lebih besar dibandingkan spektrum dengan warna lain. Sebenarnya garis ini seharusnya terpecah menjadi dua, yaitu panjang gelombangnya 5890 Armstrong dan 5899 Armstrong, di mana garis dengan panjang gelombang 5890 Armstrong memiliki intensitas dua kali dari intensitas panjang gelombang 5899 Armstrong. Namun ternyata pada percobaan ini perpecahan garis tidak terlihat. Hal ini mungkin disebabkan karena salah satu garis memiliki intensitas yang lebih tinggi, sedangkan jarak kedua garis sangat dekat sehingga intensitas garis tersebut menutupi garis yang lain. Jadi seperti saru gitu. Nah, dengan demikian perpecahan garis tidak terlihat. Nah, panjang gelombang spektrum garis kuning hasil pengolahan data adalah kan 6303 Armstrong, sedangkan pada literatur disebutkan 5899 kan. Nah, ini tuh ada perbedaan nilai kan. Nah, karena adanya perbedaan nilai, identifikasi kemungkinan transisinya juga berbeda. Jadi hasil pengolahan data ini memprediksikan bahwa deeksitasi yang mendominasi adalah 5S ke 3P. Tetapi menurut literatur kan harusnya panjang gelombang D-line itu kan deeksitasinya yang mendominasi adalah 3P ke 3S. Nah, kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sulitnya menentukan garis tengah spektral, buramnya garis spektral, adanya atom pengotor, dan ketidaktelitian alat ukur. Apabila kita analisis lebih lanjut, perpecahan garis spektral disebut fine structure dan harus menggambarkan perpecahan level energi pada atom sodium. Dari data di layar terlihat bahwa struktur doublet dari garis spektral disebabkan oleh perpecahan energi pada level energi 3P. Nah, perpecahan energi pada level 3P disebabkan oleh efek spin pada elektron dan coupling angular momentumnya. Jadi dari perpecahan garis spektral ini dapat lihat bahwa struktur atom sodium tidak sesederhana atom hidrogen. Perpecahan level energi ini menunjukkan adanya besaran fisis lain selain kulit orbital N, yakni munculnya sublevel energi pada kulit utama, yakni L pada N yang sama, dan adanya spin pada elektron. Perpecahan ini muncul pada atom berelektron banyak disebabkan oleh pengaruh dari interaksi elektron dalam shell pada kulit 1 dan kulit 2 yang telah terisi penuh. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari eksperimen ini adalah dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa spektrum garis yang dipancarkan atom sodium pada rentang cahaya tampak terdiri atas merah, kuning, hijau, ungu dengan panjang gelombang sebagai berikut. Nah, di mana spektral yang mendominasi adalah warna kuning atau D-line. Dari perpecahan spektrum garis sodium dapat disimpulkan bahwa adanya perpecahan level energi disebabkan oleh pengaruh momentum angular dan spin elektron. Dengan kata lain, struktur atom berelektron banyak tidak hanya terdiri atas orbital atau kulit utama N, tetapi juga terdiri atas subkulit L dan adanya spin elektron. Sekian dan terima kasih.